Bang Adian, sepakat nggak urusan politik belajarnya sama orang Solo? Waduh, saya tidak mau berbicara soal suku dan etnis di sini ya. Tapi kalau kita kembali pada apa yang ditanyakan pada Toto dan sebagainya, orang bilang kan begini ya, siapapun yang membangun hubungan dengan uang, maka hubungan itu berakhir seketika uang itu berhenti. Siapapun yang membangun hubungan dan karena kepentingan, maka hubungan itu selesai ketika kepentingannya selesai. Nah, kalau kita bicara tentang pujian itu apa, Jokowi memuji Ibu Megawati setiap tahun. Setiap tahun dipuji. Kongres dipuji, 2022 dibilang sangat cantik, kemudian 2021 dibilang konsisten terhadap ide-ide kerakyatan. Sebelumnya disebutkan juga teguh menjaga ideologi dan NKRI dan sebagainya. Pujian itu mengalir terus. Tapi apakah dalam politik pujian itu berarti hubungan baik? Belum tentu. Bahkan menafsirkan yang lebih dari pujian pun kita rumit. Cium tangan, apakah itu berarti cinta, sayang, dan mau melindungi atau bagaimana? Nah, itu kan tidak ada kepastiannya. Tapi yang saya pikir bahwa apa yang akan terjadi ke depan akan sangat mempengaruhi hubungan itu sendiri. Kenapa? Hubungan antara Prabowo sebagai presiden terpilih melalui pemilu kemarin dan Jokowi yang menyelesaikan jabatan sebagai presiden tanggal 20 Oktober pasti sangat berpengaruh. Bagaimanapun juga setelah tanggal 20 Oktober menurut saya maka Prabowo akan berkomunikasi, akan bernegosiasi tidak lagi dengan Jokowi, tapi kepada seluruh partai politik yang punya kursi di parlemen. Kenapa? Karena memang itulah mekanisme ketatanegaraan-nya. Bagaimana merumuskan anggaran, bagaimana membuat undang-undang pasal per pasal, tidak lagi dengan presiden yang sudah turun, tapi dengan anggota DPR RI yang ada di parlemen dari partai-partai yang punya kursi di parlemen. Nah, apakah itu berarti renggang? Ya tidak renggang, sudah berakhir saja hubungan itu gitu loh. Per 20 nih kalau menurut Bang Adian, 20 Oktober nanti setelah Prabowo dilantik. Begini, misalnya gini, untuk sekarang karena situasi Jokowi masih punya kewenangan secara regulasi konstitusi untuk mengusulkan undang-undang, menandatangani undang-undang, ya pasti Prabowo tetap akan tanya pada Jokowi. Tapi secara konstitusi itu juga tanggal 20 Oktober kewenangan Jokowi selesai. Kalau mau bicara APBN ketika dijadikan sebuah undang-undang, siapa harus bicara dengan siapa? Presiden terpilih yang dilantik harus berbicara dalam parlemen. Ya. Dalam situasi itu di mana posisi Jokowi? Ya sudah di luar keduanya. Itu loh, artinya harusnya hubungannya sudah selesai, maksud Bang Adian? Secara konstitusional ya pasti renggang. Itu loh, terus mau gimana? Masa dipaksain nanya sama presiden yang kewenangannya sudah tidak ada? Dia tidak bisa menandatangani undang-undang, yang nyusun menteri juga sudah bukan dia lagi. Bang Adian berbicara secara konstitusional ya, tapi sebetulnya yang kita ingin tahu kan, menurut Bang Adian seharusnya hubungan itu tetap dipelihara dengan baik, atau ya udahlah mendingan berjarak saja supaya Pak Prabowo-nya lebih bebas? Oh, gini. Bagaimana hubungan secara personal itu urusan mereka ya. Tapi secara ketatanegaraan. Ya, teman-teman. Setelah Pak Jokowi dan juga keluarganya, anaknya dan juga menantunya dipecat dari PDI Perjuangan, maka tentu pamor dari Pak Jokowi ini semakin berkurang. Kenapa teman-teman? Karena masyarakat sudah mengetahui alasan kenapa PDI Perjuangan memecat mereka. Tentu PDI Perjuangan tidak lagi repot-repot di dalam memberikan penjelasan dan klarifikasi kenapa ketiganya ini, ya Pak Jokowi, anaknya Gibran dan juga menantunya dipecat dari PDI Perjuangan, ya sehingga ya masyarakat sudah mengetahui bagaimana manuver-manuver ya politik dari Pak Jokowi dan keluarganya, dan mereka juga ya meninggalkan PDI Perjuangan. Artinya masyarakat sudah mengetahui bahwa bukan PDI Perjuangan yang mengambil sikap untuk memecat mereka, tetapi mereka yang mengalihkan diri ya meninggalkan PDI Perjuangan yang merupakan ya partai yang telah membesarkan nama mereka. Sehingga teman-teman dari sini ya mungkin banyak dari yang pro dengan Jokowi dulu-dulunya, yang mendukung Pak Jokowi ya mulai tidak lagi mendukung. Kenapa? Karena mereka kecewa
dan mereka juga mengetahui bagaimana ya perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh PDIP untuk membesarkan nama Jokowi ya, dari wali kota menjadi gubernur, bahkan menjadi orang nomor 1 di Indonesia 2 kali periode. Itu artinya bahwa ya perjuangan dari PDIP ini ya tidak tanggung-tanggung untuk ya keluarga Pak Jokowi. Bukan hanya Pak Jokowi saja, keluarganya juga. Gibran diangkat diusung oleh PDI untuk menjadi wali kota Solo, dan juga menantu dari Pak Jokowi diusung PDI untuk menjadi wali kota Medan. Dan itu artinya bahwa ya masyarakat sudah tahu siapa yang berkhianat di dalam hal ini. Nah, teman-teman, ini juga salah satu hal yang memalukan, teman-teman. Kenapa? Karena mungkin baru pertama saja ada mantan presiden yang dipecat dari partai, dan apalagi ya Mas Gibran ya sedang menjabat sebagai wakil presiden, maka dipecat dari partai. Dan apalagi ya dengan menantu Pak Jokowi, Bobi Nasution, yang merupakan gubernur terpilih Sumatera Utara, dipecat dari partai. Nah, itu artinya bahwa ya sebenarnya mereka harus memberikan pendidikan politik yang baik bagi negeri ini, kepada memberikan contoh bagi para milenial dan kaum Gen Z, apalagi Wapres Gibran adalah merepresentasikan perpolitikan anak muda. Nah, jadi kalau dia hasil dari pecatan dari PDI Perjuangan, nah bagaimana dia memberikan atau merepresentasikan politik yang baik bagi anak-anak muda sekarang ini. Ya, yang kita harapkan adalah anak-anak muda bisa ya berpolitik dengan sehat, dengan baik, ya, tidak dengan dipecat segala macam. Nah, jadi itu adalah ya sudah fakta yang terjadi di negeri ini. Ya, kenapa teman-teman? Ya, cobakan kalau Pak Jokowi, Gibran, dan juga Bobi Nasution ya memberikan pendidikan politik bagi negeri ini, ya kalau memang sudah tidak sejalan lagi dengan haluan dari PDI Perjuangan, maka mereka harus sadar diri dan mereka mengundurkan diri. Nah, itu lebih baik, lebih sopan, lebih memberikan pendidikan politik yang baik ya daripada menunggu dipecat. Nah, apalagi Pak Jokowi selaku presiden, teman-teman, dan beberapa kali PDI Perjuangan menagih KTA PDIP ya, dulunya itu ya viral di mana ternyata Pak Jokowi masih menyimpan KTA PDI Perjuangan. Nah, itu artinya bahwa sebenarnya Pak Jokowi harus ya memberikan contoh ya, bahwa kalau sudah tidak lagi berada di PDI Perjuangan, sudah beda haluan, ya udah ya mengundurkan diri dan kembalikan KTA tersebut. Nah, itu teman-teman, dan tentu ya pilihan Pak Jokowi dan keluarganya sudah berbeda ya dengan apa yang kita harapkan. Dan kita lihat teman-teman bagaimana tentang pamor dari Pak Jokowi tentu akan menurun di dalam hal ini, karena ya tentu punya persepsi negatif bagi masyarakat bahwa dia sudah dipecat. Nah, artinya kalau namanya saja ya dipecat itu menandakan bahwa ada aturan yang sudah dilanggar yang sangat fatal. Nah, terkhusus ya di PDI Perjuangan. Oke, di sini dikatakan teman-teman langkah tepat PDIP pecat Jokowi, Gibran, dan Bobi setelah momen pemilu 2024 usai. Nah, kenapa teman-teman? Ya seperti yang disampaikan oleh PDI Perjuangan juga, ya alasan mereka kenapa baru memecat Pak Jokowi dan keluarganya ini setelah Pilpres dan Pilkada usai, karena pada Pilpres kemarin teman-teman bahwa Pak Jokowi masih menjabat sebagai orang nomor 1 di negara ini, ya kepala negara dan selaku presiden, dan tidak mungkin ya bisa saja sih mereka memecat itu, tetapi tidak etis secara moral kalau seorang presiden yang masih menjabat dipecat. Itu artinya ya harga diri dari bangsa ini ya bisa menurun. Nah, jadi makanya ya PDI Perjuangan tetap bersabar menunggu dia selesai purna tugas, dan oleh karena di pilkada kemarin mereka sibuk di dalam mengurus ya pilkada, nah jadi tidak ada waktu mereka untuk berkumpul nah dari petinggi-petinggi partai.
Nah, jadi setelah pilkada baru mereka ada waktu untuk bersepakat memecat dari Pak Jokowi. Nah, itu sebenarnya antara waktu tersebut ya, sebenarnya Pak Jokowi punya peluang dan juga Gibran dan Bobi Nasution untuk bisa mengundurkan diri. Artinya bahwa PDI Perjuangan juga tidak semena-mena memecat mereka ya dengan satu kesalahan langsung dipecat. Jadi tidak ada waktu Pak Jokowi untuk mengundurkan diri, tidak. Tetapi ini waktu sangat panjang, jadi tapi karena mereka tidak sadar akan hal itu, ya mereka tidak mengundurkan diri, makanya ya tentu ya PDI Perjuangan memecat mereka. Pengamat psikologi ya politik dari Universitas 11 Maret Surakarta, Mo Abdul Hakim menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP memecat Joko Widodo, Gibran dan juga Bobi Nasution di waktu yang tepat. Menurut Hakim, memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi sebelum rangkaian pemilu 2024 selesai berisiko bagi PDIP. Memecat tokoh seberpengaruh Pak Jokowi, apalagi ditambah dengan dua anak-anaknya yaitu Gibran dan Bobi, juga orang yang ada di sekitarnya, adalah sebuah langkah politik yang punya risiko tinggi, ungkap Hakim dalam program Overview Tribun News. Kemudian teman-teman, ya Hakim mengatakan ya hasil berbagai survei menjelang lengsernya Jokowi sebagai presiden menunjukkan tingkat approval yang masih sangat tinggi di angka 75%. Nah, kemudian kita kalau melihat secara spesifik di beberapa daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur itu perlu berhitung apakah ketika mengambil tindakan tegas memecat Pak Jokowi ini akan berdampak pada pilkada, ungkap Hakim. Dan setelah kita melewati semua proses pilkada ini, saya lihat ini momennya adalah ketika tidak ada lagi event elektoral dalam waktu dekat, sehingga efek negatif dari pemecatan ini bisa dimitigasi dengan baik, sambungnya. Hakim menilai pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobi tidak menimbulkan efek yang terlalu riuh. Terbukti bahwa dari pemecatan kemarin, riak politik di akar rumput tidak terlalu kuat dan orang juga cepat move on dari cerita pemecatan ini ke hal lainnya, kata Hakim. Nah, itu teman-teman tentang Hakim mengatakan bahwa pemecatan ini di waktu yang tepat dan juga tentu ya harus dilakukan karena tentu Partai PDI Perjuangan memiliki sikap tegas karena para kadernya tidak boleh bermain dua kaki. Sampai jumpa di video berikutnya.